Kita hari ini, seluruh masyarakat dunia dibikin bengong dan terbelalak oleh sebuah negara bernama Iran. Kalau kita belajar sejarah, kita faham. Kita tidak mengerti, saudara-saudara, sekarang ya, perang di Timur Tengah itu. Saya jadi terpikir pidato Kang Deddy Mulyadi dan Prabowo bicara tentang Iran, teman-teman. Ternyata luar biasa ya, teman-teman, keilmuan mereka ya. Cocok, teman-teman. Ya, mereka pemimpin luar biasa loh. Coba kita dengar dulu ya pidato dari Kang Deddy Mulyadi. Kita hari ini, seluruh masyarakat dunia dibikin bengong dan terbelalak oleh sebuah negara bernama Iran. Apa? Dia melakukan sesuatu di luar dugaan seluruh rakyat dunia. Kekuatan perang yang bernilai triliunan, pesawat tempur, kapal, misil, dan semuanya rontok oleh barang-barang yang hanya ratusan juta. Tapi bukan urusan ratusan jutanya, tapi urusan apa? Satu, ini penting bagi orang Jawa Barat. Mereka bangga terhadap peradaban Persia. Dan dia sudah merasa, kami sudah menjadi bangsa besar sejak 5.000 tahun yang lalu. Kami bangsa beradab, sehingga tidak boleh ada satupun manusia yang menginjak-injak peradaban kami. Pemimpinnya, imamnya lebih baik, lebih memilih hidup syahid di awal dibanding dia selamat tapi negaranya diinjak. Pertanyaannya adalah, di Indonesia adakah tokoh yang seperti ini? Itu pertama. Yang kedua, dia masuk dalam sistem imamah, dalam rangkaian kepercayaan dan keyakinan sebagai orang Syiah, penerus ajaran Sayyidina Ali, melahirkan sebuah sistem nilai. Pemimpinnya sederhana, pemimpin umatnya sederhana, rakyatnya masuk dalam sebuah sistem bukan imajinatif. Dipersiapkan pendidikan yang gratis untuk rakyatnya, dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Anak-anaknya sekolah fisika, kimia, matematika, biologi adalah pelajaran utama. Lahirlah embargo, membuat dia menjadi kreatif, membuat dia inovatif, membuat dia menjadi bangsa yang memiliki spirit yang kuat, efisiensi dalam APBN-nya. Ini membuktikan bahwa ketika suatu negara ingin dikatakan maju, kita lihat dulu siapa yang memimpin. Ya, apakah udah benar apa belum? Seperti itu, teman-teman. Coba kita lihat dulu ya tanggapan dari Prabowo seperti apa. Prabowo bodoh. Oh, wah, saya harus waspada. Kalau saya bodoh, artinya saya harus kumpulin orang-orang pintar untuk bantu saya. Kan begitu. Prabowo, yang terakhir itu Prabowo keras kepala. Kalau saya dibilang keras kepala, ya saya harus terima itu sebagai, ya kan, oh, saya coba pegang kepala saya nih, keras juga. Kelebihan air, kita ketawa. Kelebihan air ini karunia. Satu hari air turun di Bogor, satu hari air turun di Bogor sama dengan 1 tahun air turun di Australia Barat. Satu hari air turun di Bogor sama dengan 1 tahun air turun di Australia Barat. Demikian berkah yang kita terima dari Yang Maha Kuasa. Ya, di bagian-bagian tertentu negara kita, Indonesia Timur, pulau-pulau tertentu masih ada kesulitan air, tapi kita dapat mengatasi karena airnya ada. Tinggal mampu atau tidak kita mendapatkannya dan menjaganya. Karena kadang-kadang kita sendiri yang tidak dapat menjaga alam kita. Hutan kita babat, hutan, pohon-pohon di gunung kita babat. Akhirnya air tidak dapat ditahan, terjadi kekeringan. Tapi hal-hal ini dapat kita atasi. Ada negara-negara yang kaya dengan minyak dan gas, tidak punya air. Apa yang saya ingin sampaikan, saudara-saudara? Hal-hal ini begitu penting.
Hal-hal ini begitu mendasar, dan hal-hal ini telah digarisbawahi oleh pendiri bangsa kita. Ya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelas-jelas disampaikan, ya, bahwa bumi dan air dan semua kekayaan yang terkandung itu harus dikuasai negara, karena begitu menentukan kehidupan bangsa. Jadi saudara-saudara, apa yang kita alami sekarang, krisis yang terjadi di Timur Tengah yang membuat harga energi menjulang, sebenarnya kita harus yakini dan kita harus syukuri bahwa kondisi bangsa kita berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dari bangsa-bangsa lain. Saya telah mempelajari data-data, angka-angka, dan dalam kesempatan hari ini saya kira ada kesempatan yang baik di mana saya setelah saya mempelajari angka-angka, dapat laporan dari menteri-menteri saya, ternyata kondisi kita cukup aman, ya. Ada tantangan, ada kesulitan, tapi kita mampu menghadapi dan mampu mengatasinya. Memang saudara-saudara, ya boleh tepuk tangan untuk berita baik, boleh. Memang saudara-saudara, ada suatu fenomena yang kita rasakan bersama, ya kan, bahwa ada kelompok-kelompok di masyarakat, saudara-saudara kita juga, warga negara kita juga, keluarga besar NKRI juga, yang mempunyai suatu sikap yang bisa dikatakan sangat tidak mau kerjasama. Kita hormati, kita tidak ada masalah. Saya katakan kalau di suatu tempat, iya kan, di suatu desa, rakyat desa melihat ada kebutuhan bangun jembatan, kemudian ada sebagian besar desa itu memutuskan untuk bangun jembatan dan gotong royong bekerja untuk bangun jembatan. Tapi ada mungkin sekelompok yang tidak mau ikut bangun jembatan, yang nggak ada masalah. Yang mau bangun jembatan, ayo kita bangun jembatan. Yang nggak mau ikut bangun jembatan, ya nggak ada masalah, silakan saudara duduk nonton atau apa, boleh. Apa itu, kritik boleh, ya kan. Hanya saya juga nggak mengerti kalau orang lagi mau bangun jembatan, ada yang duduk, dia tidak mau ikut bangun jembatan, tapi dia kritik, kamu goblok kamu, ya kan? Kayunya salah, jangan di situ, ya kan? Pakunya salah, harus di sini. Rantainya salah aja bang, ya kan? Tapi nggak jadi itu jembatan, benar nggak? Nah kita yang mau bangun jembatan, apa sikap kita? Apa kita grogi? Lihat, ya kan? Nggak apa, goblok kamu bikin jembatan, goblok. Ya, saya goblok, tapi rakyat ini desa minta jembatan, saya bangun jembatan untuk rakyat kita. Jadi saudara-saudara,
Ini fenomena, tapi ini ada di banyak negara. Tapi ini nanti akan saya jelaskan. Fenomena ini memang bukan 1-2 tahun, sudah ratusan tahun. Bahwa waktu kita diganggu, dijajah bangsa asing, selalu ada saudara-saudara kita dari bangsa kita sendiri yang juga mempermudah bangsa asing itu menjajah kita, merampok kekayaan kita, membuat kita budak. Itu saudara kita juga. Jadi ini bukan fenomena baru ya. Ini biasa. Bibit-bibit dengki, iri, syirik itu bagian dari manusia ya. Kebencian, dendam, sakit hati, ini bagian, dan memang ada itu ada. Jadi kita tidak boleh istilahnya kaget, jangan. Yang sekarang jadi masalah sedikit adalah teknologi. Bahwa dengan sekarang teknologi ya, dengan teknologi AI, kecerdasan buatan, dengan teknologi informatika digital, satu orang dia bisa punya 1000 account. Dia bisa beli alat-alat tidak terlalu mahal, yang dari 1000 ini bisa diperbanyak lagi seolah-olah. Jadi saudara-saudara, yang agak repot, mungkin 100 orang, 200 orang, mungkin 1000 orang, mungkin 5000 orang bisa bikin heboh. Ini namanya the echo chamber. Ada dalam pelajaran-pelajaran intelligence, itu ada ya kan. Bagaimana mau merusak sebuah negara lain. Dulu kirim pasukan, kirim bom, sekarang tidak perlu. Mungkin dengan permainan sosmed, dengan fitnah, hoax, ya kan. AI bisa membuat seorang bicara yang dia nggak bicara gitu loh. Saya sering itu, saya ini suara saya jelek, saya nggak bisa nyanyi. Ada di YouTube Prabowo nyanyi, suaranya bagus banget. Saya ada kaget, saya bilang, oh, boleh juga nih. Kalau menguntungkan boleh, tapi kalau nggak menguntungkan bagaimana? Ada lagi, saya pidato dalam bahasa Mandarin, ya kan? Ada lagi, saya pidato dalam bahasa Arab, luar biasa. Karena waktu itu kampanye, saya kira kalau di daerah-daerah tapal kuda ini mungkin menguntungkan. Jadi saya diam juga ini. Kalau menguntungkan kita diam, ya kan? Enggak, ini saya mau sampaikan. Ini masalah bagi kita, ya. Kita waspada, ya, nanti kita terima koreksi-koreksi itu. Kalau kita difitnah, kalau kita dihujat, anggaplah itu sebagai apa? Sebagai peringatan supaya kita waspada, iya kan? Prabowo bodoh, oh, wah, saya harus waspada. Kalau saya bodoh, artinya saya harus kumpulin orang-orang pintar untuk bantu saya, kan begitu. Prabowo, yang terakhir itu Prabowo apa? Keras kepala. Kalau saya dibilang keras kepala, ya, saya harus terima itu sebagai, ya kan? Oh, saya coba pegang kepala saya, ini keras enggak? Atau apa begitu ya? Oh, saya harus. Kadang-kadang keras kepala dalam suatu pekerjaan dibutuhkan. Sekarang orang mengatakan ya, rakyat Iran keras kepala, pejuang-pejuang Iran keras kepala, bolak-balik diancam, bolak-balik mau dihabisin, ya, terakhir apa itu. Tapi dia tidak, saya tidak ikut politik dalam negeri orang lain. Tapi bagi sebuah bangsa kadang-kadang keras kepala butuh. Dulu
Bapak-bapak pendiri bangsa kita keras kepala. Lebih baik mati daripada dijajah kembali. Keras kepala. Tidak mau kita dijajah kembali. Keras kepala. Pemimpin-pemimpin kita keras kepala. Ya. Merah putih harga mati. Nggak ada itu urusan. Jadi saudara-saudara, kita sikapi dengan ketenangan, kita sikapi dengan kearifan, ya. Tetapi prinsip-prinsip kita pegang teguh, yaitu prinsip-prinsip bernegara harus kita pegang teguh. Tidak ada negara tanpa hukum, tidak ada negara tanpa undang-undang dasar. Kami teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan ya pidato dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Masya Allah ya, begitu luar biasa sekali teman-teman ya. Saya rasakan begitu dengan penuh keilmuan, wawasan yang sangat luas teman-teman. Saya rasa para menteri, para pejabat pun pasti ya terkejut dengan ini teman-teman. Dan tadi pun Kang Deddy menyampaikan bahwa Iran ya jadi perbincangan dunia ya, yang mana semua mata tertuju pada Iran, yang dengan APBD sedikit bisa mengguncangkan Amerika yang begitu besar sekali ya, negara yang sangat adidaya, sangat besar teman-teman, dengan modal beberapa triliun doang. Sedangkan Amerika ratusan triliun teman-teman ya untuk menghancurkan Iran, tapi masih nggak bisa. Apa ini, kenapa ya? Karena disampai seperti itu teman-teman. Luar biasa teman-teman ya. Ya jadi pelajaran buat kita semua, buat para pejabat di Indonesia ya, bahwa penting sekali untuk mencintai negara kita ya, penting banget ya teman-teman. Dan Prabowo ya, presiden kita, menegaskan bahwa kita harus bersyukur ya, iklim di Indonesia begitu luar biasa ya, kita harus bersyukur. Yang mana di negara lain belum tentu ada hujan ya, sedangkan satu tetes air hujan ya di Bogor, tadi Pak Bro katakan di Bogor itu berharga sekali di negara lain, di negara Eropa ya. Luar biasa, kita harus bersyukur ya teman-teman. Sampai seperti itu ya Prabowo berpidato ya, gila teman-teman. Ini yang saya tunggu-tunggu nih, dua tokoh ini teman-teman, yang begitu luar biasa ketika menyampaikan. Dan semoga amanah teman-teman ya, para pemimpin kita amanah ya, seperti itu teman-teman. Kita doakan ya beliau-beliau semua sehat selalu, amin. Oke teman-teman, dimanapun berada semoga sehat selalu. Terima kasih, sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.